Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan kandungan surah-surah yang ada di bab 5. Yang pertama yaitu surah Az-Zumar. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan. Surah Az-Zumar merupakan surah ke-39, terdiri dari 75 ayat, diturunkan di kota Mekkah. Masuk dalam golongan surah Makkiyah. Yang pertama adalah kandungan surah Az-Zumar ayat 10. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar manusia yang beriman untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa lebih tinggi derajatnya daripada iman, ya. Kalau iman artinya percaya, sedangkan takwa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi bila orang yang bertakwa pasti adalah orang yang beriman, sedangkan orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa akan selalu berbuat kebaikan dan bersabar dalam berbuat kebaikan. Apa maksudnya, nak? Orang yang berbuat baik itu insya Allah banyak, ya. Tapi orang yang bersabar di dalam berbuat kebaikan belum tentu bisa. Contohnya, misalnya kita baik kepada seseorang, itu bisa terjadi, ya. Tapi misalnya orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan, itu yang susah. Kebanyakan kita bila orang jahat, kita jahat juga, ya loh. Nah, padahal orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang bersabar di dalam berbuat kebaikan. Artinya, biarpun orang jahat terhadap kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ada seorang yang selalu melempari Rasul dengan kotoran, tapi ketika dia sakit, Rasul menyuapi roti dengan sabar. Itu contoh perbuatan Rasul, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perbuatan Rasul tersebut. Bila orang berbuat jahat, kita membalasnya dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kandungan surah Az-Zumar ayat 17. Tantangan ketakwaan bagi manusia adalah taugut. Apa itu arti taugut? Taugut adalah segala hal yang dicintai, digemari, dicita-citakan, dan didamba-dambakan tetapi selain Allah. Contoh, kita menginginkan jabatan, harta, dan wanita. Ini adalah bisa merusak keimanan kita, ya. Misalnya karena kita terlalu cinta kepada seorang wanita, kita rela mengorbankan iman kita karena cinta kepada seorang wanita yang bukan muslim, misalnya cinta terhadap wanita non muslim. Karena cintanya terhadap wanita tersebut, maka ia rela keluar dari agama Islam. Auzubillahi min dzalik, ya. Nah, itu artinya berarti taugut, ya. Mencintai segala sesuatu selain Allah dan mengalahkan Allah. Kemudian misalnya menginginkan jabatan, karena sangat ingin memiliki jabatan, dia melakukan dengan berbagai cara, walaupun cara tersebut diharamkan oleh Allah, ya. Jadi itu adalah taugut. Kemudian menginginkan harta, dia tidak peduli, ya. Yang penting mendapatkan harta, tidak peduli itu apakah itu diharamkan oleh Allah atau tidak, misalnya dengan korupsi, ya. Itu adalah taugut. Kemudian yang ketiga adalah kandungan surah Az-Zumar ayat
18. Orang-orang yang beriman yaitu orang yang selalu mendengar kebaikan dan mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi misalnya dia berangkat ke majelis ya, kemudian dia mendengarkan perkataan yang baik dari seorang guru, kemudian dia di rumah mengamalkannya. Itu adalah kandungan surah Az-Zumar ayat 18. Kemudian sekarang adalah kandungan surah At-Taubah ayat 119. Surah At-Taubah merupakan surah ke-9, terdiri dari 129 ayat, diturunkan di kota Madinah, masuk dalam golongan surah Madaniyah. Kandungan surah At-Taubah ayat 119 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa keimanan adalah modal dasar manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena bila kada iman, kada mungkin bertakwa. Naklah, harus ada modal dasarnya dulu, yaitu beriman. Bila tidak ada rasa iman, tidak mungkin akan bertakwa. Jadi modal dasar dari takwa adalah keimanan. Orang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang jujur dan benar. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah berpesan agar orang-orang mukmin menjadi orang yang bersih dan jujur serta selalu berada bersama orang-orang yang benar. Bila kita berkawan lawan orang yang baik, maka insya Allah kita akan baik ya. Bila kita berkawan lawan orang yang berjual minyak harum, insya Allah kita akan umpat jua harumnya. Tetapi bila kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka nama kita pun akan tercemar. Jadi Allah berpesan, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Kemudian kandungan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49, terdiri dari 18 ayat, diturunkan di kota Madinah, masuk dalam golongan surah Madaniyah. Ya. Sekarang kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Manusia harus menjaga dan memelihara sifat-sifat baik pada dirinya dengan menjauhkan diri dari prasangka buruk dan hasud, gibah atau gosip ya. Karena gibah sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati atau memakan bangkai. Bangkai itu busuk, berbau dan beracun yang akan merusak atau membahayakan diri kita sendiri. Jadi Allah memerintahkan agar kita menjauhi gibah ya atau gosip. Maka nih ketujuh banar biasanya ya lo bila di acara di TV ada acara gosip bah iya atau dah ketujuh banar hakun mengalahkan yang lain nonton gosip. Nah itu adalah sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau sebisa mungkin naklah hindari gosip ya atau gibah. Kemudian yang terakhir kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan semua bangsa dan suku selalu ada yang dianggap mulia pada kelompoknya. Namun, manusia yang dianggap paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi misalnya di negara kita adalah orang yang dianggap mulia adalah seorang presiden. Ya, presiden di negara kita adalah presiden. Kemudian kalau di negara kerajaan adalah seorang raja yang dianggap mulia. Tapi kalau di hadapan Allah, walaupun presiden atau raja ya, tapi kalau dia tidak bertakwa, maka dia tidak mulia. Karena orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kecuali misalnya presiden atau rajanya memang bertakwa, maka pasti mulia di hadapan Allah ya. Sudah presiden umpamanya bertakwa pulang, sudah seorang raja bertakwa, nah itu tentu
mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, hanya itu yang dapat Ibu jelaskan ya. Ibu mohon kalian menyimak dan memasukkannya ke dalam hati ya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.